Menlu Sugiono melakukan kunjungan kerja ke New York untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB. Menlu akan membahas situasi perdamaian di Gaza, sekaligus menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dan upaya perdamaian yang adil serta berkelanjutan. Kita menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB dalam rangka membahas situasi di Palestina. Seperti kita ketahui bahwa sejak gencatan senjata terjadi, pelanggaran demi pelanggaran yang memakan korban jiwa juga terus terjadi, dan ini merupakan sesuatu yang menjadi concern kita, bahwa upaya-upaya perdamaian, kemudian gencatan senjata yang sudah terjadi, dan proses pembicaraan ke arah berikutnya, ke fase berikutnya itu seringkali digrogoti oleh hal-hal yang sifatnya pelanggaran terhadap kesepakatan itu sendiri. Dan ini yang tadi kita suarakan. Juga situasi di tepi barat, di mana secara de facto terjadi aneksasi oleh pendudukan Israel. Ini juga merupakan sesuatu yang kita sampaikan, concern yang kita sampaikan, karena hal ini juga akan menggerus upaya-upaya perdamaian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dewan Keamanan PBB lewat resolusi 2803 dan juga di proposal damai yang diluncurkan oleh Presiden Trump. Ini semua concern. Tadi juga saya berdiskusi dengan beberapa menteri luar negeri di kawasan mengenai perkembangan ini. Suatu perkembangan yang tidak pernah terjadi menurut mereka sejak tahun 1967. Dan ini membutuhkan satu perhatian yang luar biasa besar. Karena seperti kita ketahui bersama, besok juga akan ada rapat perdana dari Board of Peace yang diharapkan akan bahas tentang proses lanjutan dari gencatan senjata dan perdamaian yang telah terjadi ini. Namun kita juga akan menyuarakan hal-hal yang menjadi concern kita dan negara-negara di kawasan, terutama di Group of Eight itu yang tadi disampaikan di rapat Dewan Keamanan. Pak Menlu, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ini adalah perkembangan yang cukup signifikan. Tapi dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terus terjadi, seberapa serius sebenarnya Pak Menlu dan Indonesia menilai keseriusan Israel juga untuk berkomitmen teguh pada Board of Peace yang artinya memang Ya itu yang kita tanyakan, seberapa ingin mereka sebenarnya perdamaian terjadi, kan? Seberapa ingin mereka dengan solusi dua negara yang kita yakini merupakan satu-satunya solusi untuk bisa menyelesaikan situasi di sana. Dan juga seberapa ingin mereka mengikuti aturan dan hukum internasional, piagam PBB, dan berbagai resolusi yang sudah pernah dikeluarkan. Pelanggaran-pelanggaran ini jadi pertimbangan juga nggak Pak buat Indonesia? Kan sebenarnya Indonesia harus punya waktu untuk entah itu untuk atau tidak di Board of Peace. Jadi pertimbangan? Ini bukan pertimbangan, itu adalah catatan yang akan disampaikan. Dan itu akan dibawa pada KTT besok juga tentu ya Pak? Iya. Pak Menlu izin, apakah ada gambaran Pak untuk teman-teman media dan rakyat Indonesia untuk agenda besok Pak di Board of Peace? Terus terang kita juga belum tahu formatnya, tetapi rencananya besok akan dimulai lebih pagi dari rencana semula. 8.40 rencananya akan dimulai, kemudian nanti akan disampaikan juga beberapa hal baik dari Chairman of Board of Peace dan juga Executive Board-nya. Tapi yang pasti negara-negara anggota akan diberi kesempatan untuk berbicara juga. Pak Menlu, tadi Pak Menlu kan sebelum hadir di DKP ini juga bertemu dengan Pakistan dan Mesir. Koreksi kalau saya Menlu Pakistan, Mesir, dan Jordan. tadi Bapak menyampaikan ini ada diskusi yang cukup penting. Mungkin boleh sampaikan Pak, benang merah 3 diskusi tadi. Ya, diskusinya itu tadi perkembangan situasi di tepi barat, ya kan, aneksasi ini. Negara itu menilai bahwa dengan
cukup serius nggak Pak di board office? Mereka menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat serius, pelanggaran yang sangat serius yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sejak 1967. Dan ini membutuhkan satu pemahaman yang sama, cara pandang yang sama untuk kemudian kita sampaikan di board office.